Lebih lanjut, Ayu menjelaskan bahwa dirinya tidak ada rencana umroh sehingga tidak hadir dalam pemanggilan sebagai tersangka seperti yang dikatakan pihak lawyer Ashanty. Bahkan Ayu membantah bahwa Ayu terdaftar di keberangkatan umroh milik Noviana. Soal pelaporan Ashanty yang bertambah, Ayu mengaku pasrah dan siap menjalani proses hukum. Perseteruan Ayu, Khairun Nurisa dan mantan majikannya Ashanty makin seru. Walau Ayu sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan. Akan tetapi, ia masih saja berupaya menjatuhkan Ashanty hingga merasakan seperti dirinya saat ini dengan menambahkan bukti pelaporannya di Polres Jakarta Selatan. Bersama dengan kuasa hukumnya, Ayu mendatangi Polres untuk menjalani pemeriksaan atau BAP sekaligus melengkapi berkas pelaporannya. Hari ini kita mau mau ada BAP tambahan ya? Ada beberapa bukti tambahan terkait yang illegal access. Pada kesempatan itu, Ayu menjelaskan jika kondisi kesehatan dirinya sedang kurang baik. Namun demikian, demi memenuhi panggilan polisi, Ayu tetap memantau proses pelaporannya. Ia yakin mampu mengatakannya pada buah hatinya sendiri. Demam aja sih, kecapean. Kepikiran karena status yang di... Oh enggak. Kecapean aja karena memang kemarin sempat meeting ya sama tim kuasa hukum itu sampai tengah malam, terus juga lokasinya agak jauh dari sini. Selain itu, Ayu juga menanggapi pernyataan Ashanty terkait disarankan untuk bertaubat. Ayu mengatakan soal itu urusan pribadi masing-masing. Biarlah itu menjadi dosamu, tanggung jawabmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat, kasihan anak-anakmu, walaupun mungkin ya nggak tahu ya, kasihan anak-anakmu dan keluargamu yang harus menanggung apa yang kamu lakukan. Bertaubatlah. Kalau itu kan urusan masing-masing pribadi ya. Orang mau berbuat baik, orang mau berbuat jahat, mau tobat atau enggak, ya itu kembali lagi ke masing-masing pribadinya. Ayu menambahkan bahwa dirinya tidak mau menanggapi panjang lebar karena Ayu menganggap apa yang dikatakan pihak Ashanty benar-benar tidak ada kebenarannya. Itu sebabnya Ayu menantang buktikan apa yang telah dituduhkan terhadapnya. Ayu bahkan telah menyiapkan saksi terkait pelaporannya. Lantas, bukti dan saksi apa yang membuat Ayu yakin bisa membawa Ashanty berstatus seperti dirinya? Silahkan. Mau 10-20 laporan gak masalah. Kan nanti ada pembuktian, ada saksi, ada proses. Pertanyaannya nggak terlalu banyak sih. Tapi yang jelas tadi untuk menguatkan saja. Ngapain saya harus nunggu terbukti benar-benar bersalah? Saya pasti kan curiga. Dan saya tahu bahwa ada asas praduga tak bersalah, belum tentu dia, kan bisa jadi juga orang lain. Beliau bilang diintimidasi oleh 10 orang. Jadi nggak ada yang ngerubutin dia 10 orang tuh, tidak ada. Ya saya pasti bilang, kok kamu tega banget. Ada saksi nanti yang mau kita hadirkan. Ada 2 saksi yang mau kita hadirkan. Berkaitan dengan apa itu saksinya? Saat terjadinya proses perampasan tersebut. Aku sekarang dengan hati yang kuat, aku tidak akan membiarkan orang ini lepas. Tapi proses hukum untuk kali ini saya rasa saya nggak bisa cabut. Lebih lanjut, Ayu menjelaskan bahwa dirinya tidak ada rencana umroh sehingga tidak hadir dalam pemanggilan sebagai tersangka seperti yang dikatakan pihak lawyer Ashanty. Bahkan Ayu membantah bahwa Ayu terdaftar di keberangkatan umroh milik Noviana. Soal pelaporan Ashanty yang bertambah, Ayu mengaku pasrah dan siap menjalani proses hukum. Ya itu dijalanin aja lah, nggak ada umroh, nggak ada. Oh, nggak ada rencana untuk umroh dalam waktu dekat ini? Nggak ada. Udah diinfo kan segini ya, makanya mempersiapkan diri aja gitu. Pasti kan dari yang panggilan kedua aja aku udah pasti naik, itu udah pasti.
Mams, ngerasa nggak sih makin kesini tuh ya, kasus Bunda Ashanty dengan mantan karyawan itu kayaknya makin rame banget disorot nih. Ashanty dan Ayu saling lapor dan saling serang, meskipun udah jadi tersangka, tapi kayaknya Ayu nggak gentar nih buat balikin keadaan dan buat Bunda Ashanty bisa terancam juga jadi tersangka atas kasus yang sedang dilaporkannya. Well, just wait and see lah pemirsa pokoknya ya. Secara kan Bunda Ashanty kayaknya udah bilang menutup rapat pintu damai untuk Ayu. Sekali lagi, Ayu mantan karyawan ya, bukan Ayu Ting Ting ya. Itu beda, kalau sama Ayu Ting Ting salah alamat nanti kita. Selanjutnya, ada kabar update dari Anya Geraldine dan juga selebgram Dilan Janiar. After the break, stay tune terus pokoknya di obrolan seputar selebriti. Jangan disentuh-sentuh, itu remote TV-nya, oke? Pemirsa, selebgram dan artis Anya Geraldine tengah menjadi sorotan publik usai dirinya membagikan pengalaman pahit yang pernah dialaminya di masa lalu. Di balik sosoknya yang dikenal ceria, ternyata Anya menyimpan masa lalu yang menyedihkan dan membekas hingga saat ini. Bukan soal perjalanan kisah asmaranya dengan beberapa pria, tetapi tentang kehidupan Anya Geraldine di keluarganya. Dalam podcastnya bersama Sarah Wijayanto, Anya mengaku pernah menjadi korban pelecehan saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Waktu zaman aku sekolah SMP, jadi aku tuh dulu kan di rumah sendirian. Tiba-tiba di suatu saat pas aku udah lagi pulang sekolah, lagi nyantai di kasur, secara ngasal aku tiduran pakai daster kemana-mana, ya terserah dong, kan di rumah nggak ada orang. Intinya nih cowok tiba-tiba masuk, terus gue kaget kan, lagi pakai daster kemana-mana langsung tarik selimut gitu. Peristiwa traumatis itu terjadi di rumahnya sendiri ketika suasana sedang sepi. Pelaku tak lain adalah tetangganya, seorang lelaki yang sudah berkeluarga dan usianya jauh lebih tua darinya. Saat berbagi pengalaman pahitnya itu, Anya tak kuasa menahan air matanya karena mengingat kejadian pahit yang dialaminya saat duduk di bangku SMP. Dia tiba-tiba duduk di kasur aku di pinggir. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, Anya pun buru-buru telepon mamanya serta ke ketua RT setempat. Di momen lain, selebgram Dilan Janiar yang namanya sempat mencuat usai membongkar perselingkuhan mantan suaminya, Safnoviar, kembali jadi sorotan. Dilan yang saat bercerai pernah membayar mantan suaminya, Safnoviar Tiasti, sebesar 800 juta rupiah sebagai bagian dari pembagian harta gono gini, kini kembali membuka fakta baru perihal nafkah anak. Dilan yang ditemui tim obrolan seputar selebriti mengungkap fakta perihal mantan suaminya yang ternyata setelah bercerai hingga kini, hanya baru 1 kali memberikan nafkah untuk anaknya. Padahal pasca cerai, Safno sempat pamer beli mobil baru hingga punya pacar baru. Lantas mengapa Dilan memilih untuk tak menuntut Safno perihal nafkah anak? Perintahnya 4 juta kan dari putusan pengadilan. Nah dia baru transfer 1 bulan gitu. Tapi kemarin sudah ketemu sama Haiza. Jadi syaratnya untuk ketemu Haiza ya nafkahnya dibayarkan dulu gitu. Ya, sepertinya Dilan tak ingin hidupnya lagi-lagi direbetin urusan uang. Mengikuti jejak selebgram Tasya Farasya pasca cerai, Dilan juga tampil glowing dan tambah tajir. Termasuk belum lama ini, Dilan baru saja membeli rumah mewah dari artis Citra Kirana. Seperti apa penampakan rumah mewah yang dibeli Dilan seharga puluhan miliar dari istri Reski Aditya itu? Awal mula beli rumah Kak Ciki itu aku lagi cari-cari emang rumah di area Jakarta. Survei sana-sini, salah satunya tuh rumah Kak Ciki itu. Ya emang rezekinya Dilan lah. Saat ini rumah tersebut masih dalam proses renovasi dan dijadwalkan selesai serta siap huni pada Maret 2026. Satu persatu impian Dilan sudah tercapai. Tak hanya soal rumah baru, perihal asmara, Dilan juga dikabarkan tengah dekat dengan mantan kekasih selebgram Awkarin Sabian Tama. Pengen yang cerdas, pengen yang ngemong, sabar. Benarkah Sabian masuk kriteria pria idaman Dilan? Benarkah tak ingin larut dalam trauma kisah perselingkuhan? Dilan punya target untuk menikah lagi di tahun depan. Tergantung siapa yang deketin, ini masanya nggak ada yang deketin loh. Menyala perceraianku. Mungkin ini kata Dilan Janiar ya, pasca bercerai. Tapi bukan berarti aku bersyukur atas perceraiannya. Hanya memberikan positive vibes. Meskipun nih mantan suami baru sekali kasih nafkah buat anak setelah pisah. Sekali lagi, sekali doang. Tapi Dilan kayaknya ogah gitu pusing-pusing pemirsa. Malah seribut lagi katanya. Karena sebenarnya kan menafkahi anak itu kewajiban ya. Ya meskipun mereka sudah pisah, Dilannya sih santai baik gitu. Chill aja karena makin glowing, makin tajir, apalagi rumah barunya mewah banget, luar biasa. Alamatnya di mana sih? Mau main-main ke rumah boleh ya?
Pakai fingerprint nggak itu kunci? Kok jadi kayak stalker, serem banget. Pokoknya kita doain aja yang terbaik, semangat terus jadi single momnya, dan semoga kedepannya Dilan bisa dapat jodoh dan kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Oke Moms, terima kasih banyak ya udah nyaksiin aku di obrolan seputar selebriti. Pokoknya jangan lupa dari Senin sampai dengan Jumat nemenin Moms lagi masak beberesan rumah setengah 8 pagi. Aku sekarang Robi Purba harus pamit. Dadah, have a nice day. Salam buat anak-anak di rumah.